Thank you mas sama ini udah temenin gue belajar dan akhirnya gue lulus CPNS. Terima kasih sudah ada. Wow, meledak. Jaki, welcome Jaki. Apa? Kamu mana anjing? Kamu ulang. Halo guys, Masih? gue mau bahas lagi sesuatu yang mungkin belum kelihatan dari mata kalian. Jadi selama ini udah banyak yang kena skill Aurora guys, yang di freeze. Mungkin skill Aurora around the jenis. world. Gue mau bahas ini buat bantu semua pemain dan pemain kedepannya. Harusnya ini gak bisa guys. Itu freeze gak bisa dari hukum di Philippines, dan harusnya hampir sama atau mirip hukum di Indo dan around the world. Around the world. Kenapa gue mau bahas ini? Soalnya anak-anaknya kasihan sih. Mereka udah nggak bisa kerja sebagai pemain. Mereka udah nggak bisa kejar mimpi mereka. Terus yang jujur, anaknya lebih milih main di e-sports daripada masuk sekolah. Jadi gimana masa depannya? Ya kan? Gue kenal satu pemain, dan yang gue bangga banget, Onyx gak pernah guys. Jadi salut Onyx, thank you. Halo guys. Nah, hubungannya Joel Onyx. Guys, hubungannya, guys, nih ya. Gue cuman mau bilang doang nih, ya. Pada nanya nama gue, banyak juga yang DM guys, nih. Karena banyak yang nanya gue, soalnya gue mungkin sebelumnya VP guys. Kan beliau juga kocep VP sekarang bro. Dia bilang, dia ngomongin ini, itu perspektif mau membela pemain, player, ya. Tapi dia kan manajemen nih. Mungkin gimana ya? Kalau gua serius dulu. Sorry nih Saweria ya. Serius dulu nih. Kalau dari gua guys, gua setuju nggak setuju, bro. Kenapa? Jadi bagi yang nggak tahu, freeze kontrak itu apa sih? Dari zaman gua juga udah ada freeze kontrak. Jadi freeze kontrak itu adalah membekukan kontrak, tapi durasinya masih jalan. Ini sepengalaman gua ya. Gua nggak tahu di tim lain kalau beda. Maaf. Ya, kontraknya itu dibekukan, durasinya masih jalan, tapi tidak digaji. Jadi dia tidak digaji e-sport, bro. Dia tidak main juga, jelas. Jadi namanya di freeze. Di freeze itu kenapa bisa di freeze, bro? Di freeze itu guys, orang yang udah kena freeze itu adalah udah jalan terakhir yang dilakukan oleh manajemen e-sport, sepengalaman gua. Kalau dia melakukan suatu kesalahan di dalam kontrak. Itu satu. Yang kedua itu apa sih? Dia melakukan kesalahan apa sih? Nah, kesalahannya itu macam-macam. Di kontrak itu ada jelas, sepengalaman gua. Mas. Apa lagi nih? Iya, Apa lagi nih? ada omongan anti presiden nih mas. Siapa yang mau dibonceng mid combo ketik 1? Orang lagi serius ya? Gue matiin dulu sumpah. Jangan saya langsung gue matiin dulu sabar. Serius dulu nih. Biar gue nggak jelasin lagi nih. Lanjut. Dia player itu melakukan kesalahan tuh biasanya di kontrak itu tertulis bahwa seluruh kewajiban player itu tertulis semuanya guys. Lu harus kompetitif, lu harus melakukan tugas di GH, latihan, bla 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 dan lain-lain.
biasanya zaman gua kalau udah kena freeze itu berarti dia tidak mau melakukan apa instruksi dari manajemen. Dia tuh sudah tanda tangan kontrak, itu pasti sudah dijelaskan ada freeze, ada apa-apa. Mungkin maksud Coach Yep ini dia pengen menghilangkan pasal freeze itu. Nah, menurut gua bro, diilangin jangan juga. Menurut gua masih ada pasal freeze tuh nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah parah banget, kenapa dibuat pasal freeze sebenarnya? Sebenarnya bukan di Indo doang, di luar juga ada guys. Di luar juga ada pasal freeze seperti itu, tuh membekukan kontrak tuh ada. Karena biar player itu tidak semena-mena. Untuk apa? Gua kasih contoh case satu. Player tuh bisa aja guys. Apalagi zaman gue sih sering banget ya. Kayaknya mungkin, benerin kalau gue salah, yang paling banyak mengalami player star syndrome atau tidak mau main itu sepertinya hanya EVOS guys. Jadi ya kalau dia tidak mau main atau apa atau itu, itulah di situ fungsinya freeze. Tapi ada tapinya bro. Ada tapinya. Kalau kontrak di freeze itu, manajemen tuh bukan kayak ngelempar doang, udahlah lu sana mati aja karirnya. Tidak bro. Sepengalaman gua, kalau udah di freeze itu pasti ditawarkan yang lain oleh manajemen. Contoh, jadi ambil banyak schedule untuk sponsorship 1 biasanya. Jadi talent 2 contohnya. Atau ditawarin jadi streamer contohnya. Atau ditawarin untuk pindah tim contohnya. Itu tuh duit juga. Itu tuh karir bukan? Itu juga karir guys. Jadi nggak mungkin, ya nggak tahu kalau timnya sepengalaman gua. Kalau gua ada, gua juga suka nge-freeze player guys. Ya. Tapi ada timbal baliknya, ditawarin yang lain. Nah, kalau udah nggak mau semuanya, jadi talent nggak mau, ngisi sponsor nggak mau, pindah tim kagak mau, banyak tingkah, ngetim circle-circlean, mau pindah banyak cincong, nggak mau pindah sama ini, nggak mau pindah sama itu, disuruh ke GH susah, ya kena freeze lah bro. Makanya Jambu bilang, mampus, katanya gitu, kata Jambu, gitu. Nah, ada juga, nggak tahu nih gua ya, beliau ngomong seperti ini kan bilangnya kasihan player. Bener, kasihan player, setuju. Tapi asal tahu juga, player itu di freeze pasti ada alasannya guys. Itu. Tapi kadang-kadang ada tim juga yang ngomong seperti itu. Untuk apa? Untuk playernya bisa cabut. Kan gue juga baca-baca komen tuh, kayak di Mak Moba ada tuh komen, mending dipecat aja. Ya iyalah guys, mending dipecat aja bro. Kalau playernya sih, ya gue nggak tahu case-nya ya. Tapi kalau misalkan ada case player yang banyak tingkah, bikin masalah, nggak mau ngisi sponsor, nggak mau ngisi apa, tapi dia tiba-tiba, ya pasti pengen dipecat dong bro. Tinggal dipecat, pindah tim, beres. Nanti diulang lagi kayak gitu bro. Kayak gitu. Jadi ya menurut gua mungkin solusi terbaiknya bro, better dari apa namanya developer atau dari asosiasi mungkin PBSI bisa melakukan sesuatu untuk hal ini, atau ada minim garis di mana tim itu bisa, soalnya tim juga dirugikan guys dengan adanya seperti itu. Bikin tengahnya solusi, kalau misalkan di freeze juga misalkan ada gaji minimum, mungkin nggak kosong banget, bisa, itu juga bisa. Kalau zaman gua di freeze itu playernya dibebaskan, boleh ngapain aja guys, boleh trial dimanapun, boleh ikut turnamen apapun dalam jangka waktu beberapa lama. Tapi apa? Tapi bilang, izin dan bilang, bebas, lu mau trial sama tim mana kek, itu kek, bebas bilang. Dan kalau sejaman gua, sepengalaman gua, benerin kalau gua salah ya, mungkin ada player yang ngeluh kali dipersulit sama gua, ya mudah-mudahan nggak ada. Cuman gue sih tidak pernah mempersulit player yang mau pindah. Gitu bro, jangan gitu. Jadi ya menurut gue sih, soalnya tetap harus ada sih freeze menurut gue. Ini opini gue pribadi ya, no offense ke Coach Yep. Cuman ya kalau Onyx tidak pernah nge-freeze player dan masih digaji, ya mungkin ya
bagus aja ya, syukur alhamdulillah kalau gitu. Tapi setiap perusahaan itu pasti beda-beda bro. Dan katanya gue juga baca komen kalau ini bisa nggak dilaporin ke Kemnaker kayak gitu. Benerin kok gue salah lagi, satu lagi. Setahu gue kontraknya pro player e-sport itu berbeda sama kontrak kerja bro. Jadi gue nggak tahu nih bisa atau enggak. Kalian coba pelajari dan cari tahu guys. Gitu. Ya udah ya mungkin ya bisa aja kan kayak misalkan tim lain ya. Gue nggak tahu nih kalau tim lain ya, karena gue nggak ada pengalamannya di tim lain atau misalkan seperti apa. Gue nggak tahu apakah dia bener di freeze nggak ngapa-ngapain, tapi tetap dikunci, nggak ditransfer atau nggak dijual. Nah gue nggak tahu, itu mah ya biarin aja. Itu mah urusan mereka. Gue hanya secara general menjelaskan. Freeze kontrak ya bukan, ya nggak tahu gue kalau di Filipina kayak gimana ya. Tapi setahu gue, sepemahaman gue di luar juga banyak yang kayak gitu guys. Gitu bro. Apa? Oh, Excuret, iya maksudnya jadi talent. Kan jadi talent pun jadi, kan karir jadi gini loh. Gue tuh, guys, gini ya, ini sepengalaman gue nih, sepengalaman gue lagi. Bro, gue setiap nginterview player, guys. Kalian tuh mau jadi apa sih? Mau jadi pro player tuh, mau jadi, siapa sih panutan kalian? Most of the time, guys. Mayoritas, mereka tuh jawabnya Just No Limit. Mau jadi Just No Limit. Mau jadi Aura. Satu lagi, mau dapat kontrak Nimo, ya duit guys. Intinya sampai mereka nggak mau main, sampai mau apa, ya di freeze kontrak e-sportnya untuk melanjutkan kontrak streamingnya. Nah kalau sekarang kan nggak ada streaming, nggak ada apa ya, gue nggak tahu. Mereka sekarang ngapain? Ngejoki paling. Setahu gue sih kayak beberapa player, kayak misalkan contoh, gue nonton streaming AD kan, main ML. Terus apa tuh? Siapa tuh yang dipanggil Kadir tuh, lupa gue namanya siapa ya? Nicknya, lupa gue yang Kadir itu guys. Nah itu kalau nggak salah, dia ngejoki guys, beliau. Nah gue nggak tahu tuh, di freeze atau enggak. Nah gue nggak tahu yang kayak gitu. Audzi, nah itu Audi, nah. Dia tuh ngejoki. Jadi kalau setahu gue, kalau udah di level freeze itu ya udah suka-suka dikasih kebebasan biasanya. Cuman ya nggak bisa. Kan gue tahu juga perusahaan itu mengkontrak pemain itu adalah, itu resiko dari perusahaan tersebut untuk merugi. Tapi masa mau merugi terus perusahaan guys? Menurut gua. Jadi harus dilihat dari dua sisi lah menurut gua bro. Saran gua ya better dibikin rules lah. Entah itu ya developer atau publisher dan juga PBSI mungkin jadi penengah bro. Bikinlah sesuatu dari situ. Mudah-mudahan jadi bahan evaluasi lembaga. Dan kenapa Kemenaker bukan Kemenaker? Ya kali aja setelah kayak gini Kemenaker ambil alih. Nah bisa aja bro. Audi udah di farewell. Guys nih ya gue kasih tahu satu lagi. Di farewell itu belum tentu kontraknya dihilangkan guys. Masih ada dalam kontrak biasanya. Jadi farewell hanya farewell aja. Karena sepemahaman publik, farewell hanyalah farewell. Cuman kayak oh dia udah gak bagian dari line up. Udah that's it. Gitu. Kenapa PBSI? Itu PBSI yang nge-handle e-sport guys. Bohong mas gue langsung dikeluarin, nggak pakai lama, nggak stream, nggak di-loan, langsung out. Virus. Pernah gue tahu. Ya itu kan kasus itu beda lagi. Rafli, T-Rexy, Faris, Wakam. Tapi biasanya kalau udah freeze tuh udah level paling terakhir sih bro. Kayak misalkan nih contoh ya. Ini gue tidak mencontoh tidak ngasih kode ke kalian itu si player ini, nggak, kalian gak usah nebak-nebak. Jadi ada satu player misalkan dia tuh toxic guys, nggak mau main sama si A misalkan. Gue nggak mau lah stream sama si A, tapi coachnya pengen si A juga main. Gue nggak mau stream sama si A, mending gue nggak main lagi. Ada yang kayak gitu bro. Nah di bench kan tuh dipindahin ke MDL juga nggak mau. Ke MDL aja misalkan, udah lu main di MDL aja udah. Wah nggak mau, main kayak kontol gitu, gaji puluhan juta gitu. Misalkan bro, misalkan gaji puluhan juta. Terus ya udah, karena gue nothing tulus, gue streaming aja. Streaming, ngomong sana sini. Udah pasti di freeze ngentot. Itu kan ngerugiin company dong guys. Jadi ya gue harap bro, kedepannya kalau mau memberikan sesuatu itu ya dilihat dari dua sisi lah. Kalian juga melihatnya bro. Ya